Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Komunikasi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat selalu ya. Sebelumnya perkenalkan, aku Siska Oktaviani, mahasiswi Komunikasi dan Penyiaran Islam dari UIN Cyber Syekh Nurjati, Cirebon. Oke teman-teman, hari ini aku berkesempatan ngobrol nih bareng narasumber kita yang super cantik dan super keren. Beliau adalah salah satu mahasiswi kedokteran di Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon. Dan yang paling gongnya, kalian tahu gak sih apa? Beliau juga menjabat sebagai presiden BEM loh di sana. Oke, daripada kalian penasaran, kita langsung aja yuk kenalan dan sapa langsung narasumber kita pada kali ini. Ada Kak Indira Fitri Ananta. Halo Kak Indira. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah ya Kak, semoga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk menghadapi huru-hara di kampus nih. Amin. Baik yang terjadi di Amin. organisasi maupun di studinya. Amin ya Allah. Oke Kak, tadi dari informasinya kan kita udah tahu nih Kak tuh seorang mahasiswi kedokteran sekaligus ngejabat sebagai presiden BEM nih. Sedangkan pandangan kita ke jurusan kedokteran tuh identik dengan sibuknya nih Kak. Ya betul. Nah, aku mau tanya nih Kak, kenapa sih Kak tuh masih pengen masuk organisasi sedangkan jurusan Kakak itu juga udah sibuk banget gitu? Oke, sebenarnya sesimpel kita kan sebagai manusia memang menjadi pemimpin bagi diri masing-masing ya. Dan di profesi kedokteran itu identik dengan yang namanya leadership. Jadi seorang dokter tuh memang gak cuma jadi seorang dokter aja, tapi kita memang harus jadi leader. Nah, aku mencari skill itu, soft skill itu dari organisasi. Kalau misalnya kayak cuma belajar dari jadwal kuliah gitu ya, kayak fisiologi, anatomi, itu tuh aku tidak mendapatkan itu. Jadi makanya aku mau mengasah nih soft skill aku di bidang leadership itu dengan join organisasi. Selain itu juga aku melihat bahwasanya di organisasi itu nggak cuma kayak rapat yang gitu-gitu doang, tapi ada moral di dalamnya. Kayak tadi pertama ada leadership yang pasti diasah di situ. Kedua, cara kita manajemen emosi tentu saja, karena kan kita kalau di organisasi itu nggak cuma antara aku sama kamu, tapi bisa aku versus 40 orang, aku versus 50 orang atau berapa. Belum lagi kalau aku harus menghadapi yang lebih tua umurnya daripada aku, menghadapi orang yang lebih muda. Nah, itu kan pasti perlu latihan. Gimana sih kita manajemen emosi gitu kan. Menghadapi emosi kan gak cuma tentang marah ya gitu. Menghadapi mereka-mereka. Nah, itu yang perlu dilatih. Dan aku sih menganggap kalau memang aku tidak membiasakan diri akan hal itu, tentu pasti pada saat aku udah terjun ke dunia masyarakat, itu aku bakal kaget. Aku gak mendapatkan ini dari 6 tahun aku belajar. Jadi makanya oke deh, aku mau coba terus ngembangin soft skill ini. Oke, keren banget ya. Oke, selanjutnya nih Kak, selama menjadi presiden BEM sekaligus mahasiswi kedokteran, apa sih tantangan terbesarnya dalam mengimbangi keduanya gitu? Oke, tentunya tantangan terbesarnya adalah waktu. Waktu kita sebenarnya sama, semua 24 jam, cuma di sini yang sangat-sangat dilatih dan tantangan terbesarnya adalah waktu. Yang mana kita sama-sama punya tugas yang sama gitu kan, tapi dengan jadwal tiap orang beda-beda. Mungkin aku dengan ngambil organisasi kan makin padat nih. Nah, itu sebenarnya tantangannya. Pada saat orang lain bisa mengerjakan lebih cepat, aku mau nggak mau juga harus bisa mengerjakan lebih cepat. Cuman karena ada tugas-tugas lain kayak tugas organisasi, nah itu yang sebenarnya sempat di awal-awal tuh kayak keteteran. Cuma pada akhirnya juga ya karena latihan ya, tadi aku udah sempat bilang kalau misalnya aku nggak berlatih manajemen waktu pasti akan keteteran. Nah ini tuh makanya tantangan utama adalah waktu yang semuanya sama-sama 24 jam dengan beban yang beda-beda. Oke, selanjutnya dengan Kakak menjalani segala kesibukannya nih Kak, tentu perlu support system dong Kak. Okay. Nah, siapa sih Kak yang biasanya Kakak biasa curhat atau yang menjadi support system Kakak nih dalam menjalani kesibukan-kesibukan tersebut? Oke. Awalnya tentunya kita kan sebagai manusia yang punya sifat sosial gitu ya. Manusia sosial, kita pasti butuh orang lain. Aku juga suka kayak support system aku tentu teman-teman terdekatku. Kadang juga
Tentu orang tua sih yang paling pertama ya, ke bunda juga. Aku kadang kayak suka minta saran, sekedar sebenarnya minta doa itu udah sangat-sangat helpful untuk aku. Terus keyakinan sama diri sendiri aja, kayak diri sendiri dan Allah, kalau kita kan sebenarnya tidak berjalan sendirian ya. Tentu kita apa sih, kayak butuh bantuan Allah sebagai yang akan selalu menolong kita 24/7. Dengan segala kesibukan kakak nih, nah pasti dong ada stresnya, Iya. burnoutnya ya. Biasanya nih kak, kalau kakak lagi stres atau gitu, ada gak sih spot favorit kakak atau tempat favorit nih untuk merelaksasi pikirannya? Oke, tempat favorit buat refresh gitu Iya. kali ya. Tentu saja kamar ini. Karena kamar ini tuh bener-bener yang saksi bisu. Iya. Semua air mata aku, semua kesel aku, marahnya aku tuh di sini. Oke, yang selanjutnya nih kak, kan setiap hari hektik tuh, sibuk ini itu, ngurusin ini itu. Nah, tapi ada gak sih kayak satu momen nih, kapan momen itu terjadi, ngerasanya kayak sibuk banget sampai bingung nih harus dikerjain yang mana dulu? Seringnya kita kalau misalnya mau mengerjakan proker gitu, karena kita dikejar-kejar waktu gitu kan. Nah, bentrok sama jadwal ujian. Nah, itu tuh pada saat kita harus ujian sedangkan kita harus ngerjain proker, itu momen yang kayak wow, gue bisa apa enggak, tapi akhirnya bisa. Sebenarnya aku juga nanemin ke anggota-anggotaku juga, jangan sampai menyepelekan organisasi, tapi bukan berarti menomorduakan akademik kayak gitu. Oke, yang terakhir nih kak, sebelum kita tutup, gimana sih caranya kakak memanajemen waktu antara kuliah sama organisasi atau olimpiade ya tadi kakak bilang? Oke, cara aku manajemen waktu, pertama tentunya berlatih. Latihan buat manajemen waktu itu, karena nggak bisa yang kayak lu belajar teori sekarang, besok lu bisa mengaplikasikan, tuh nggak bisa. Kalau kita belajar teori itu sebenarnya gampang banget kalau belajar teori, tapi kalau kita mengaplikasikannya itu yang PR-nya di situ. Makanya perlu latihan, makanya itu salah satu goals aku masuk organisasi ya. Nah, yang kedua, aku berusaha buat atur dari yang paling genting ke yang paling penting gitu. Bukan berarti menyepelekan suatu hal. Jadi kayak ada tugas A, tugas B, tugas C. Coba nih yang paling genting ini yang harus dikerjain, butuh waktu lebih lama mengerjakannya, kayaknya tugas B, jadi aku ngerjain B, C, A. Tapi bukan berarti yang A ini aku kesampingkan gitu tuh. Jadi kayak kita lihat lagi, kayak dari segi tugas atau dari proker atau apa, mana yang bisa dicicil pengerjaannya dari lama. Jadi beneran yang kalau memang mau bisa bahasanya kayak jago manajemen waktu, perlu latihan aplikasinya sih. Oke, jadi itu teman-teman, sangat menginspirasi sekali ya Wonder Woman kampus 1 ini. Aku ucapin terima kasih nih kepada Kak Indira yang udah menyempatkan waktunya dan meluangkan waktunya di tengah kesibukannya ya Kak. Semoga sukses selalu dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Iya, Kak Indira, terima kasih. Oke teman-teman, mungkin itu menjadi penutup kita pada obrolan kali ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.